Jalan buntu dapat menjadi bagian dari rencana Allah untuk menyatakan mujizat dan pertolongannya dalam kehidupan kita. 2 Korintus 1 ayat 10. Kekhawatiran selalu membawa kita untuk melihat ketidakpastian dalam setiap aspek kehidupan kita dalam atmosfer ketakutan. Berhentilah khawatir dan percayakan hidup kita pada Bapa di sorga yang baik. Allah rindu memberkati kita di setiap waktu dan di semua keadaan, karena Allah selalu mengerjakan yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja karena hal itu terlalu menyenangkan baginya. Untuk spiritualitas yang sehat, kita perlu melakukan proses perbaikan pada bagian dalam diri kita dan bukan memoles bagian luar untuk menutupi bagian dalam diri yang kotor. Matius 23 ayat 25-26. Ketika tantangan, kesulitan, godaan dunia menerpa, maka reaksi anak Tuhan yang memiliki iman sejati pasti memberikan respon yang tepat sesuai dengan firman Allah. Mazmur 119 ayat 30 hingga 35. Orang yang bersukacita adalah orang yang memiliki pikiran dan hati yang bersih. Dia tidak mengisi pikiran dan hatinya dengan yang najis, kotor, dan jahat. Sebaliknya, ia mengisi pikiran dan hatinya dengan muatan yang indah dan bersih. Filipi 4 ayat 8. Hari ini hitunglah apa yang ada dan apa yang masih sisa, maka kita akan tetap bersukacita di tengah kesulitan sekalipun. Beranikah kita merayakan semuanya dengan mengucap syukur? Mazmur 34 ayat 9. Saat menghadapi kesulitan, tetaplah percaya kepada kasih-Nya yang telah Dia perlihatkan di kayu salib. Dia akan mengubah kejahatan apapun yang dirancang iblis, karena kebaikan bagi Anda dan untuk kemuliaan-Nya. Kolose 2 ayat 13 hingga 15. Orang yang berbohong adalah orang yang tidak menghormati kebenaran diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Amsal 19 ayat 9. Memulai yang baru dengan hidup bergantung dan percaya kepada Tuhan akan membawa kita pada pengalaman berjalan bersama Tuhan yang disertai mujizat dan kemenangan. Yesaya 26 ayat 4. Cara pandang kita dalam melihat masalah akan menentukan besar kecilnya masalah tersebut, dan reaksi kita pada saat masalah ada akan memperlihatkan seberapa besar masalah tersebut telah mempengaruhi kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Seseorang yang mengenali siapa dirinya di dalam Kristus, maka dia akan melakukan tindakan mengasihi, mengampuni, melayani, menguatkan, dan tindakan kebenaran lainnya terhadap orang lain, bukan karena dia merasa hebat. 2 Korintus 5 ayat 17 hingga 18. Iri hati berawal dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dan menyimpulkan bahwa dia tidak seberuntung orang lain, sehingga dia gagal belajar bersyukur dan gagal menikmati apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Yakobus 3 ayat 16. Memulai hari tanpa mengucap syukur adalah sebuah permulaan hari yang akan membawa seseorang pada perjalanan kehidupan yang berat. Mazmur 28 ayat 7. Kekhawatiran membuat seseorang cenderung menyoroti sisi buruk dari segala sesuatu, sehingga dia gagal melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Matius 6 ayat 26-30. Ketika keinginan hati berubah menjadi hawa nafsu yang memalukan, maka di saat itulah kehancuran hidup sedang terjadi dan seseorang akan menjadi pribadi yang berlawanan dengan Allah. Roma 1 ayat 28 hingga 31. Jangan pernah menghitung apa yang hilang dan apa yang tidak pernah ada dalam hidup kita, karena hal itu akan membuat kita menjadi kecewa yang berkepanjangan. 1
1 Timotius 6 ayat 8. Mengejar kebahagiaan dengan cara apapun di luar Kristus adalah pengejaran yang justru menjauhkan diri dari kebahagiaan itu sendiri. Matius 11 ayat 28. Kebohongan akan menghancurkan kekuatan hidup seseorang di masa depan, di mana dia tidak dapat dipercayai. Amsal 30 ayat 8. Hal yang perlu kita latih dan kita kembangkan dalam hidup adalah sikap menghormati Tuhan di dalam semua keadaan. Ulangan 32 ayat 3. Semua orang bisa berdoa, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki kehidupan doa dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2. Kekhawatiran tidak akan menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup Anda, justru akan merampas semua yang terbaik dari hidup Anda. Amsal 12 ayat 25. Jangan mengeluh karena Anda kehilangan sebuah hari, tapi bertobatlah jika dalam satu hari Anda tidak melakukan hal-hal yang bermakna dan tidak optimal dalam hidup Anda. Efesus 2 ayat 10. Kesabaran adalah kemampuan untuk tidak bereaksi secara emosional ketika ancaman atau tekanan datang. Amsal 14 ayat 29. Bila dibawa ke hadapan Allah, maka kelemahan-kelemahan kita akan menghasilkan manfaat yang kudus. Kelemahan-kelemahan kita itu mengingatkan kita tentang kebutuhan kita akan kekuatan kasih karunia Allah. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Allah menciptakan Anda begitu unik sehingga tanpa peran serta Anda yang penuh gairah di dalam hidup ini, semua orang akan merasa kehilangan Anda. Sambutlah hari ini dengan sukacita ilahi dan bersemangatlah karena Anda unik dan penting bagi Allah dan bagi dunia ini. Mazmur 139 ayat 13-16. Setiap hari kita harus memperbaharui komitmen penyerahan diri kita kepada Kristus dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk memenuhi komitmen tersebut. Filipi 4 ayat 1. Mampu mengucap syukur akan mengubah cara pandang kita dalam melihat hidup ini, baik itu kelimpahan atau kekurangan. Saat dalam sukacita maupun duka cita, semua akan terlihat baik karena ada Tuhan Yesus yang memegang kendali atas hidup ini. Mazmur 116 ayat 1-7. Si jahat ingin mengambil kemampuan Anda untuk menghasilkan buah yang lebat dengan cara berusaha membuat Anda tinggal di luar Kristus. Yohanes 15 ayat 1-8. Seseorang tidak memiliki hak untuk menghakimi siapapun dan tidak seharusnya menggunakan kesalehannya untuk mempermalukan orang lain. Matius 7 ayat 1-5. Hubungan yang baik merupakan hasil kerja keras. Rawatlah hubungan yang sedang Anda jalani. Yakobus 2 ayat 8. Terkadang kita ingin menyerah karena tekanan, kesulitan, atau apapun, atau bahkan karena kegagalan masa lalu. Tetapi kita perlu tahu bahwa kekuatan dan kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus sedang diuji melalui ketahanan kita terhadap tekanan dan kesulitan. Roma 5 ayat 3-4. Orang yang menutup telinga, menutup mata, menolak untuk belajar, tidak mau diarahkan dan ditegur, orang tersebut sedang berhenti bertumbuh dewasa dan memilih menjadi kerdil. Amsal 1 ayat 28-33. Hanya di dalam Kristus kepuasan sejati dapat dinikmati di tengah situasi apapun dan seburuk apapun situasi tersebut. Mazmur 84 ayat 6-8. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang berelasi dengan orang lain. Hargai dan ekspresikan kasih Kristus serta hidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam semua relasi kita.
Roma 12 ayat 10-18. Berbagi hidup dengan orang lain merupakan kemerdekaan dari kepentingan diri sendiri yang datang dari sebuah pemahaman yang benar tentang cara hidup Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Orang yang berbohong adalah orang yang menghormati kebenarannya sendiri dan bukan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 29. Kemenangan kita bukan karena kehebatan kita, melainkan karena disandarkan pada kasih Allah. Allah yang memilih kita telah membuat kita terjamin menjadi orang yang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Kemenangan atas kesulitan atau persoalan hidup akan membuat kita semakin kuat dan bijaksana dalam segala situasi. Itulah kemenangan iman Kristen. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ketahuilah bahwa hidup kita tidak dibingkai dengan duka dan derita. Sekalipun dalam kehidupan ini kita mendapat banyak masalah dan membuat kita menderita, namun dalam keseluruhan hidup kita senantiasa dibingkai dengan kebaikan, kuasa, dan kasih